Ya, shalom. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, tema kita hari ini berdasarkan pembacaan dari kitab Kejadian pasal 22 adalah ketaatan kepada Allah. Kita melihat teladan dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Abraham di dalam kitab suci disebutkan sebagai bapa segala orang percaya. Mengapa Abraham kemudian mendapat predikat, mendapat kehormatan sebagai bapa dari semua orang yang percaya kepada Allah? Nah, dalam khotbah tentang biografi Abraham inilah kita akan melihat beberapa hal. Bagaimana yang terkhusus ketaatan Abraham kepada Allah. Mari kita lihat yang pertama, Abraham dan rumah tangganya. Abraham, dia memiliki seorang istri yang bernama Sarai, namun kemudian berganti menjadi Sarah. Abraham juga awalnya namanya adalah Abram, tapi kemudian berganti menjadi Abraham. Ya. Nah, mereka sudah lama berkeluarga, tetapi mereka tidak memiliki seorang anak. Tapi bersyukur Abraham mendapatkan kasih karunia Allah, sehingga Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan keturunan. Dan keturunan yang dijanjikan Allah itu digenapi ketika Abraham sudah lanjut usianya. Ya, kurang lebih pada usia 75 tahun Abraham itu diperintahkan dari tanah kelahirannya, dari tanah Ur Kasdim, untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadanya, yang Abraham sendiri tidak tahu di mana tempat tanah itu berada. Jadi ibaratnya kamu pergi saja keluar kota. Kota itu di mana dia nggak tahu, berangkat saja. Tetapi ajaibnya ketaatan Abraham itu nyata. Dia berangkat, firman Tuhan mencatat, tanpa mengetahui tujuannya. Jadi dasar Abraham berangkat adalah dia percaya kepada Allah. Ya. Dan kemudian kira-kira umur 100 tahunlah ketika usia Abraham 100 tahun Ishak lahir. Jadi ketika di tanah Ur Kasdim Tuhan panggil dia berangkat ke tanah perjanjian yang sekarang kita tahu dalam Alkitab itu adalah tanah Kanaan. Dia pergi pada waktu dia usia 75 tahun. Nanti kemudian pada waktu usianya 100 tahun baru dia mendapatkan anak. Jadi berapa tahun penantian? 25 tahun masa penantian. Oh, bukan main. Ketaatan, kesabaran Abraham. 25 tahun itu menanti janji Tuhan. Itu tidak mudah. Sehingga lihat, Sarah gagal ketika menanti janji Tuhan. Kegagalannya apa? Karena mereka sudah tua, nggak dapat anak. Akhirnya apa bilang Sarah? Apa bilang Sarai kepada Abraham? Ini ada budak saya, ambillah dia, supaya melalui dia engkau memberikan keturunan untuk saya. Budak itu adalah Hagar. Itu kegagalan daripada Sarah, karena dia tidak sabar menanti jawaban Tuhan, janji Tuhan digenapi. Dia memberikan Hagar kepada Abraham untuk mendapatkan keturunannya. Dan kita tahu karena ketidaksabaran daripada Sarah mengakibatkan apa? Pemberontakan, menyebabkan lahirnya seorang pemberontak. Kalau di dalam kitab suci dikatakan dia sebagai keledai liar. Ya, siapa dia? Ismail. Di situ keretakan rumah tangga Abraham itu bermula. Bahkan kalau boleh dikatakan sampai hari ini masih banyak orang yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai perdebatan yang sangat tajam. Ya, itu karena apa? Ketidaksabaran
ketidaktaatan Sarah. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Saudara ingat ya, 25 tahun Abraham menanti janji Tuhan. Mereka mendapat ujian yang sangat berat. Pertama apa? Ujian yang sangat berat yang dialami oleh Abraham. Perintah yang tidak masuk akal. Di ayat 1 dan kedua yang kita baca tadi, apa kata firman Tuhan? Tuhan melalui malaikatnya dia bilang apa? Ambil anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Bapak Saudara, ini merupakan perintah yang tidak masuk akal. Anak yang dijanjikan, yang dinanti selama 25 tahun, Tuhan kemudian minta, Tuhan yang janji, Tuhan yang berikan, tapi Tuhan minta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Wah, itu bagi kita nggak masuk akal. Dan ingat, Tuhan tidak meminta korban manusia. Jadi itu betul-betul korban yang tidak masuk akal. Selanjutnya, dan ini merupakan keputusan yang sangat sulit bagi Abraham. Kenapa? Karena Ishak adalah putra satu-satunya yang lahir ketika dia sudah sangat tua, 100 tahun baru lahir. Bahkan kelahiran dari Ishak ini merupakan mujizat. 100 tahun secara biologis mereka sudah mati usur. Sarah sudah nggak bisa lagi menghasilkan sel telur. Tetapi karena keajaiban Tuhan, Ishak boleh lahir. Jadi Bapak Saudara boleh bayangkan betapa sayangnya Abraham terhadap siapa? Anaknya ini. Jadi ini sangat sulit, keputusan yang sangat sulit yang harus diambil oleh Abraham. Dan juga ingat bahwa Allah yang telah berjanji melalui Ishaklah keturunan Abraham akan bertambah banyak. Ishak, anak yang diminta oleh Allah untuk dipersembahkan oleh Abraham, itu merupakan anak yang Tuhan janjikan kepada dia. Bapak Saudara, saya kalau sudah dijanjikan, dikasih, baru diminta lagi, apa pikiran kita? Oh, kayaknya ini orang ini main-main ya. Kita janji, nanti saya kasih ini ya. Setelah itu saya genapi, saya kasih. Setelah itu saya minta lagi, gimana? Oh, ini main-main gitu ya. Oh, ini keputusan yang sangat sulit yang harus diambil oleh Abraham. Tapi coba kita lihat, Abraham juga harus mengalami tindakan yang sangat berat. Harus mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang sangat berat dan bahkan tidak manusiawi perintah Tuhan. Dalam ayat 9-10, apa yang dilakukan oleh Abraham? Diikatnya Ishak, baru diletakkannya di atas mezbah itu. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak Saudara, dalam kisah yang kita baca tadi, ketika Abraham bersama Ishak berjalan sampai di satu tempat, dia kemudian melihat tempat tujuan, gunung yang Tuhan bilang ke sana engkau akan pergi. Dan setelah itu firman Tuhan mencatat mereka berjalan 3 hari lamanya sampai ke puncak gunung itu. Bapak Saudara, 3 hari itu saya percaya merupakan hari terberat bagi Abraham. Karena selama dalam perjalanan itu ada dialog. Ingat dialognya? Ishak tanya. Waktu itu mereka berjalan, bujangnya, pembantunya tinggal. Jadi tinggal mereka berdua. Ishak yang kemudian pikul kayu bakarnya. Baru Ishak tanya. Ishak nggak tahu bahwa dia akan dipersembahkan. Dia tanya kepada bapak, Pak, ini kayu bakar sudah ada, api sudah ada, terus korbannya mana? Wih, saya percaya waktu itu Abraham gak langsung bisa menjawab. Saya sebagai seorang ayah, ketika saya mempersembahkan anak yang saya sayangi, baru dia tanya, Pak, korban bakaran mana? Padahal yang menjadi korban siapa? Yang akan dikorbankan siapa? Dirinya sendiri. Rasanya gimana? Oh, pasti gak enak. Tapi apa jawab Abraham? Abraham menjawab dengan iman. Dia berkata kepada Ishak anaknya, Nak, Tuhan yang menyediakan korban bakaran untuk dia. Dia menjawab dengan iman. Dia tidak bilang kepada Ishak, Nak, kamu yang akan dikorbankan. Waduh,
Kalau kira-kira Abraham bilang, "Nah, kamu yang akan dikorbankan," apa yang akan dilakukan oleh Ishak? Bisa-bisa Abraham yang menjadi korban Ishak. Tapi Abraham menjawab dengan iman kepada Tuhan, dalam kasihnya kepada anaknya, dan di dalam ketaatannya akan firman Tuhan. Dia berkata, "Nah, Tuhan menyediakan korban bakaran untuk dia." Bapak saudara, benar. Apa yang Tuhan minta dari kita itu nggak mungkin tidak terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Betul nggak? Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak ada pada kita. Contohnya Musa, ketika dia berjalan untuk mengikuti panggilan Tuhan, dia bilang nggak punya apa-apa. Tuhan bilang apa? "Apa yang ada di tanganmu?" "Tongkat." Kemudian Tuhan bilang apa? "Lempar tongkat itu jadi ular. Pegang tongkat itu, pegang ular itu jadi tongkat." Jadi Bapak Saudara, jelas Tuhan tidak meminta sesuatu daripada kita yang tidak ada pada kita. Tuhan meminta sesuatu yang memang Tuhan sudah berikan untuk kita. Menjadi pertanyaannya, mau enggak? Rela enggak? Bersedia tidak kita mau memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kemudian Tuhan minta? Meneladani Abraham, ketika Tuhan minta, katakan saja, Tuhan menyediakan apa yang dia perlukan untuk dia. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menjawabnya. Bapak Saudara, seorang tokoh Wycliffe, ya, dia bilang begini tentang Allah mencoba Abraham. Karena tentang mencoba, kata mencoba itu beberapa teolog itu saling bertentangan. Karena memang benar Allah tidak pernah mencobai manusia. Tetapi dalam kata ini muncul kata mencoba. Maksudnya apa? Allah mencoba Abraham, kata Ibraninya itu nisa, mencoba yang menunjuk kepada sebuah ujian yang akan mengungkapkan iman Abraham dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh bentuk ujian yang lain. Jadi memang cobaan di dalam bagian ini harus dilakukan untuk menguji kualitas iman daripada Abraham yang tidak harus dipenuhi. Makanya dicoba. Ya. Nah, Abraham harus memberikan bukti dari ketaatan mutlak dan kepercayaan tanpa syarat kepada Yehova, kepada Allah. Dan dia bahkan harus taat secara buta dengan melangkah maju setapak demi setapak hingga iman memancar bagaikan matahari siang. Wah, ini kata Wycliffe, ya, catatan Wycliffe. Dan Abraham ternyata dia melewati ujian, melewati api ujian yang paling dahsyat. Dia tegak ketika mendapat tekanan yang paling berat dan menanggung ketegangan yang paling sulit untuk muncul dari semua ujian sebagai pemenang mutlak. Bapak Saudara, kita nggak akan pernah tahu kita menang atau gagal kalau kita nggak pernah masuk dalam sebuah ujian. Ujian akan membuktikan sampai di mana kapasitas kita. Apakah kita gagal atau tidak. Tapi kalau selama kita nggak pernah ujian, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Betul nggak? Makanya anak-anak kita perlu sekolah. Kenapa? Karena di sekolah mereka akan mendapat ujian, akan tahu bagaimana perkembangan mereka. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat apa dasar dari ketaatan Abraham. Kok dia mau berangkat ke tempat yang dia tidak ketahui, mau mempersembahkan anak yang sudah dijanjikan kepadanya, yang dia nanti-nantikan selama 25 tahun. Mengapa? Dasarnya paling tidak ada 3 bagian. Yang pertama, Abraham percaya bahwa Allah adalah pemilik Ishak anaknya, karena Allah yang menjanjikan Ishak. Dan juga Abraham hanya mengurus apa yang telah Allah berikan kepadanya. Bapak Saudara, kalau kita mau taat, miliki hati seperti Abraham. Apa yang ada pada kita? Ingat, itu adalah pemberian
Tuhan. Jangan terikat dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tapi terikatlah dengan Tuhan sumber berkat tersebut. Yang kedua, dasar dari ketaatan Abraham adalah dia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Otoritas Allah mutlak dalam hidupnya. Tuhan berkata A, dia mengikuti, dia tunduk. Dan yang ketiga, Abraham percaya akan janji Allah. Bapak saudara, kalau kita percaya seseorang, kita pasti akan dengan sabar menanti apa yang dia janjikan. Kalau kita berkata kita percaya kepada Tuhan, maka saya percaya juga kita akan bersedia untuk dengan sabar menanti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita nantikan hari ini? Pergumulan yang sedang kita geluti hari-hari ini, apa yang sedang kita harapkan dari semuanya? Kalau kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita belum melihat jawabannya, belum menerima jawaban dari pergumulan kita, kita akan terus setia kepada Tuhan sampai janji itu digenapi. Nah, Bapak Saudara, untuk memiliki ketaatan seperti Abraham, kita harus melewati proses. Prosesnya apa? Paling tidak ada 4 proses. Yang pertama, ketaatan itu dia lahir dari penyerahan diri atau tunduk kepada Allah. Abraham gak mungkin taat kepada Allah kalau dia gak menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau dia gak tunduk kepada Allah, gak mungkin dia taat. Jadi pertama, taat itu lahir dari penyerahan diri. Kita gak akan bisa melakukan firman Tuhan kalau kita sendiri gak mau tunduk kepada Tuhan. Yang berikutnya, penyerahan diri itu lahir dari hati yang percaya kepada Allah. Kita gak mungkin menyerahkan diri kepada seseorang, kita gak mungkin menyerahkan diri kepada Tuhan kalau kita gak percaya Tuhan itu. Untuk apa kita menyerahkan diri kepada seseorang yang kita gak percaya? Untuk apa kita menyerahkan diri kepada Tuhan kalau kita gak percaya kepada Tuhan? Jadi kalau kita mau taat, yang pertama kita harus memiliki penyerahan diri. Yang kedua, kalau kita mau memiliki penyerahan diri, kita harus percaya kepada Allah. Dan yang ketiga, percaya kepada Allah itu lahir dari pengenalan akan Allah. Kita nggak mungkin percaya seseorang, kita nggak mungkin percaya Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan itu. Kalau kita nggak percaya, kita nggak tahu orang itu, nggak mungkin kita percaya dia. Kepercayaan itu berawal dari pengenalan, dan pengenalan itu perlu proses. Kita ketemu sekali, nggak mungkin kita langsung percaya langsung semua segala-galanya kita percayakan kepada orang itu nggak mungkin. Kepercayaan itu berbicara juga proses, bagaimana hari demi hari dalam pergaulan, baru kemudian kepercayaan itu akan muncul semakin besar. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga sama. Awal-awal pernikahan belum tentu suami percaya langsung kepada istri. Sama juga dengan istri. Dalam kehidupan organisasi sama. Dalam usaha pekerjaan sama. Ketika kita merekrut seorang karyawan, kita nggak mungkin langsung percaya 100% kepada dia. Pelan-pelan lihat bagaimana dedikasinya. Baru kemudian percayaan tumbuh. Ketika percayaan tumbuh semakin besar, kita akan memberikan apa? Tanggung jawab lebih besar kepada orang tersebut berdasarkan kepercayaan. Dan yang terakhir, proses ketaatan. Yang ketiga tadi pengenalan akan Allah. Yang keempat, pengenalan akan Allah itu bertumbuh melalui kesediaan dan ketekunan belajar firman, berdoa, beribadah, bersekutu bersama saudara seiman, dan pengalaman berjalan bersama Tuhan setiap hari. Bapak saudara, kalau kita mau mengenal Allah, kita mau mengenal Allah, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, kita harus memiliki hati yang bersedia, hati yang rela untuk belajar firman Tuhan. Kalau kita nggak punya hati pikiran yang rela, yang bersedia untuk belajar firman Tuhan, percayalah, kita nggak akan pernah mengenal Allah yang sesungguhnya. Kita akan menjadi seperti burung beo. Tahu burung beo ya?
Tahu burung beo? Nah, sini ada ya. Burung beo gimana dia? Apa yang dikatakan oleh burung beo, dia belajar sendiri nggak? Enggak. Apa yang dikatakan orang kepadanya, itu yang dia katakan. Betul ya? Setiap pagi ketemu burung beo bilang, selamat pagi, selamat pagi. Apa yang dia bilang? Selamat pagi, ya, gitu ya. Datang malam hari, datang orang, selamat malam. Apa dia jawab? Tetap selamat pagi. Kenapa? Karena yang diajar kepada dia apa? Selamat pagi. Ya, kalau nggak percaya peliharalah burung beo. Ajar dia bilang selamat pagi. Pokoknya pagi, siang, malam kalau kita ketemu dia, apa dia akan bilang? Pasti selamat pagi. Ayo makan, selamat pagi. Kamu mau kemana? Selamat pagi. Kenapa? Karena yang diajar kepada dia adalah selamat pagi saja. Tapi saudara, kalau kita mau mengenal Allah, kita harus bersedia untuk apa? Belajar firman Tuhan. Jangan hanya berdasarkan katanya, jangan hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang. Harus punya pengalaman berjalan secara pribadi bersama dengan Allah. Kalau tidak, percayalah, kita akan tersesat suatu hari kelak. Ya. Pengenalan akan Allah bertumbuh melalui kesediaan dan ketekunan belajar firman, berdoa, beribadah, bersekutu bersama saudara seiman, dan bagaimana kita mau menjalani hidup bersama dengan Tuhan setiap hari. Bapak saudara, ini merupakan visi dari gereja kita di tempat ini, mengenal dan memperkenalkan Allah. Tahun depan ini akan menjadi fokus pelayanan kita. Bagaimana kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Makanya tahun depan salah satu program kita adalah PA, pemahaman Alkitab. Kita akan belajar bersama bagaimana mendalami firman Tuhan itu. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita mau mencapai ketaatan seperti Abraham, maka kita harus punya pengenalan akan Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Kadang-kala banyak orang rajin melayani Tuhan, tapi sayangnya dia nggak punya pengenalan yang benar tentang Allah. Akibatnya apa? Bukan orang lain saja tersesat karena apa yang dia lakukan, apa yang diajarkan. Dia sendiri juga berjalan di dalam kegelapan. Maka genaplah firman Tuhan berkata apa? Seperti orang buta menuntun orang buta. Akibatnya apa? Ya tabraklah sana sini. Ya, jadi doakan Bapak Saudara, tahun depan mulai Januari kita akan atur jadwal program kita, fokus kita untuk pemahaman Alkitab bersama, ya. Oke, mari kita lihat apa hasil buah dari ketaatan Abraham. Wah, ini enak ya. Kalau kita bilang hasil, ini yang kita nantikan, nah, gitu ya. Semua orang pasti pingin hasil. Buah ketaatan Abraham apa? Yang pertama kita baca bersama 3. Janji berkat yang berlimpah-limpah. Siapa yang nggak mau berkat berlimpah-limpah? Kita pasti mau. Yang kedua apa? Janji keturunan yang sangat banyak. Siapa yang nggak mau keturunan yang banyak? Mau? Tapi orang sekarang banyak nggak mau. 2 anak cukup lah, gitu ya. 3 anak cukup. 4 anak repot sudah. Jadi keturunan ini bukan berarti anak kita langsung, tapi keturunan akhirnya menjadi keluarga besar kita. Ya, itu janji Tuhan. Yang ketiga apa? Janji kemenangan bagi keturunannya. Siapa yang nggak mau ketika maju di dalam peperangan, ketika menghadapi tantangan, kemudian dia berdiri sebagai pemenang? Kita pasti semua mau. Dan yang keempat, janji semua bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunannya. Wah, siapa yang nggak mau kalau keturunan kita menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak orang. Dan yang terakhir, janji lahirnya penyelamat Mesias dari keturunannya. Wah, saya percaya Bapak Saudara, kita pasti pingin menikmati janji-janji Tuhan ini. Untuk itu mari kita baca lagi secara bersama 3 ayat. Ayat 15, 16, dan 17 tentang ketaatan Abraham ini. Janji Tuhan akan ketaatan. Bersama-sama 3. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka
Oke, maka ya. Jadi Bapak Saudara, ini pernyataan malaikat Tuhan. Dia bilang apa? Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, aku bersumpah demi diriku sendiri. Oh, ini nggak gampang. Di sini malaikat Tuhan ini yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, ini bukan malaikat yang bersayap, bukan malaikat kerub, bukan serafim, bukan. Tetapi ini adalah Tuhan sendiri. Ini penyataan Kristus dalam perjanjian baru, yang kalau dalam bahasa teologinya disebut sebagai teofani. Allah menyatakan diri di dalam perjanjian lama. Yesus menyatakan diri dalam perjanjian lama ini, salah satunya ini. Kenapa? Karena dia bilang gini, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu pernyataan Allah sendiri, ya. Demikianlah firman Tuhan, karena Abraham telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka Bapak Saudara, coba kita bayangkan kalau kata ini, engkau ini digantikan dengan nama kita sendiri, jadinya kayak apa? Ya. Aku bersumpah, ini Tuhan bilang, bersumpah demi namaku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena Felix telah berbuat demikian, dan Felix tidak segan-segan untuk menyerahkan anak Felix yang tunggal kepada Tuhan, maka apa janji Tuhan? Ini janji Tuhan. Kita baca bersama lagi 3. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya, dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Saudara, mau enggak kalau engkau ini menjadi kita? Mau? Kalau mau, ayo kita ganti dengan nama kita sendiri ya. Tadi kan kita sudah ganti ya, nama pertama, sekarang ganti nama kita sendiri ya. Oke, sama-sama 3. Aku akan memberkati nama sendiri ya. Jangan, aku akan berkati Felix. Senang dong saya yang diberkati ya. Sama-sama masing-masing nama kita ya. 2, 3. Aku akan memberkati Felix berlimpah-limpah. Jangan pakai aku, Tuhan. Aku ini ganti Tuhan ya. Supaya lebih enak ya. 2, 3. Tuhan akan memberkati Felix berlimpah-limpah dan membuat keturunan Felix sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunan Felix itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunan Felix lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Felix mendengarkan firman-Ku. Kayaknya saya nggak dengar nama lain selain namaku tadi. Ada gak? Kalau Rudi ada namanya tadi? Ada. Saya dengar ya. Oh ada ya, iyalah. Ya. Bapak Saudara, ini sangat luar biasa. Segala berkat ini intinya satu, apa? Dengar firman Tuhan. Tapi orang bilang, Pak, saya setiap hari dengar firman Tuhan di radio, apa ada orang khotbah, ada saya dengar. Bapak Saudara, dengar ini bukan sekedar dengar. Kalau dalam bahasa Inggris, kata dengar itu punya 2 kata yang bermakna, yang berbeda maknanya. Yang pertama apa? Dia cuman hear. Dia cuman dengar, hear. Tapi yang kedua itu penting, apa? Listen. Listen artinya apa? Mendengarkan dengan seksama, kemudian melakukan apa yang dia dengarkan. Jangan sekedar cuman dengar. Banyak orang seperti itu. Anak-anak saya sering marah gitu. Kalau saya panggil, Fier, nyaut dia, woi, ya, gitu. Tapi di mana? Di dalam kamar, nak keluar. Oh, itu saya paling marah itu. Setelah itu, Fier, dengar lagi dia. Tak lama dia datang, baru saya tanya, dengar nak papa panggil tadi? Dengar. Terus kamu di mana? Di dalam kamar. Itu bukan dengar. Itu bukan listen, tapi apa? Cuman hear. Dia cuman dengarkan, tapi dia tidak mendengarkan.
Kalau dia dengar, maka dia akan datang. Kalau kita dengarkan firman Tuhan, artinya apa? Kita datang ketika Tuhan panggil, kita pergi ketika Tuhan perintahkan. Bapak saudara, ketaatan Abraham ini luar biasa. Seperti yang saya katakan awal tadi, Abraham kemudian menjadi bapa segala orang percaya. Iman Abraham itu sangat penting bagi kita. Kesimpulan yang kita bisa pelajari Bapak saudara, Allah tidak pernah memberikan perintah yang sulit, benar? Allah tidak pernah memberikan perintah yang sulit atau perintah yang sangat berat atau perintah yang tidak mungkin, tidak dapat dikerjakan, tidak mungkin. Yang sulit, yang berat apa? Ketika kita tidak mau taat. Tapi saudara, perintah Tuhan itu nggak sulit. Yang sulit apa? Kita nggak mau taat. Itu aja. Kalau kita mau melangkah, percayalah Tuhan pasti akan bukakan jalan. Ya, saya percaya tantangan ini bukan saja dialami oleh Bapak saudara, tapi saya secara pribadi juga sering mengalami akan bagian ini. Tuhan perintahkan ini ke sana, banyak alasan Tuhan ini dan itu. Akibatnya yang susah siapa? Diri sendiri. Banyak alasan. Tuhan mau bikin ini, bikin itu, ada ini, ada itu, seperti ini, seperti itu. Membuat semakin sulit. Padahal perintah Tuhan itu sederhana. Kalau kita mau berjalan, melangkah, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Dan kalau kita melangkah karena firman Tuhan, karena perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita secara pribadi, saya secara pribadi, dan banyak orang juga rindu melihat perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tetapi yang kita lakukan adalah mengikuti keinginan kita sendiri. Itu akan sangat sulit sekali. Ya. Yang kedua, Allah ingin agar kita mengasihi itu bukan kepada berkat-berkatnya. Allah ingin agar kasih kita itu kepadanya, tertuju kepadanya, itu yang lebih besar daripada kasih akan karunia atau berkat atau apapun yang kita miliki yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sebab ingatlah, Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Bapak saudara, jangan pernah berpikir ketika Allah meminta sesuatu itu akan membuat kita rugi dan menguntungkan Allah. No. Ketika Allah meminta sesuatu, percayalah, itu akan sangat menguntungkan kita. Amin. Bukan merugikan kita. Enggak. Ketika Allah meminta sesuatu, itu pasti akan menguntungkan kita. Ketika Allah meminta Ishak, Abraham merelakannya. Akibatnya siapa yang diuntungkan? Abraham. Walaupun di dalam proses sebelum sampai pada keputusan melakukan ketaatan itu pasti berat. Pasti berat. Tetapi percayalah, hasil akhirnya luar biasa. Akhirnya, mari kita baca bersama 3. Pandang dan teladanilah Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali kita merasa sulit dengan sangat berat melakukan firman-Nya. Mengapa kita harus mandang Yesus? Mengapa kita harus meneladani Yesus setiap kali kita menghadapi tantangan yang sulit? Karena Yesus telah berhasil menjalani keputusan, tantangan, cobaan yang sangat berat, yang tidak mungkin dilalui oleh manusia. Yesus telah melaluinya. Apa itu? Dia mau menyerahkan nyawanya di kayu salib, mati untuk orang lain. Kalau kita ada enggak, Bapak saudara, rela mati untuk saya? Ibu Elis, kita udah lama kenal nih Bu, ya. Mau enggak Ibu rela mati untuk saya? Tapi Tuhan rela mati untuk kita. Saya belum tentu rela mati untuk Opung, untuk Ningsi, untuk Ibu Latsma, untuk Korudi, untuk kita semua. Belum tentu. Tetapi saya mau katakan, Allah di dalam Kristus Yesus telah mati untuk kita. Jadi kalau kita sulit, ketika kita sulit berkorban, mau melakukan sesuatu firman Tuhan, teladanilah Yesus. Yesus telah memberikan segala-galanya untuk kita manusia. Dan Yesus telah berhasil mengalahkan cobaan. Maka kalau kita meneladani Yesus, percayalah, cobaan yang berat sekalipun, maka kita akan dimampukan untuk
mengalahkannya. Taatlah kepada Allah. Amin. Maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini boleh membaca kitab suci dan merenungkannya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Dalam anugerah-Mu kami bersyukur boleh mendengarkan sabda firman-Mu dalam kitab suci. Tolong kami Tuhan, apa yang kami dengarkan biarlah ini menjadi teladan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi siraman rohani yang baik untuk membuat iman kami bertumbuh di dalam karunia Tuhan, sehingga kami terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Walaupun kami sadar Tuhan masih banyak hal yang terkadang menghalangi kami sehingga kami taat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami minta biarlah dalam anugerah Tuhan memberikan kami kelegaan, memberikan kami kelepasan dari hal-hal yang mengikat kami sehingga kami sulit untuk taat kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Berkati jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Melalui usaha pekerjaan mereka, mereka boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan, mencukupkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan keseharian mereka, berlimpah sebagaimana janji Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa untuk pelayanan di tempat ini, baik hamba-Mu sebagai gembala jemaat, keluarga, beri kami kesehatan, kesehatian, hikmat dari Allah untuk menjalankan pelayanan baik dalam kehidupan keluarga, gereja maupun masyarakat Tuhan. Tuhan tolong. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintah bangsa dan negara kami dengan berbagai tantangan yang sedang dihadapi, pergumulan untuk menjalankan program-program yang ada. Tuhan memberkati. Bahkan ada beberapa penyelewengan yang terjadi. Tuhan tolong agar supaya itu boleh diluruskan kembali, sehingga bangsa negara kami boleh menikmati damai sejahtera, kemakmuran, kesejahteraan sebagaimana cita-cita bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Berkati petugas keamanan, aparat keamanan, Polri, TNI. Tuhan tolong agar supaya mereka benar-benar boleh berdiri di tengah-tengah masyarakat, menjadi pengayom bagi masyarakat sehingga terhindar dari kejahatan-kejahatan yang ada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk kota Pekanbaru, untuk Riau ini Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan untuk daerah kami di tempat ini Jondol juga Tuhan berkati. Biarlah melalui kehadiran gereja di tempat ini, terang kasih Kristus boleh memancar, menerangi mereka, orang-orang yang sedang mencari jalan kebenaran, yang mencari terang itu Tuhan. Biarlah boleh melihat terang, boleh mendengar kabar keselamatan itu melalui kehidupan kami orang-orang yang percaya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Ini kami berdoa, bersyukur, dan kami menyerahkan program pelaksanaan untuk rencana perayaan Natal pada bulan Desember nanti, tanggal 5 hari Senin nanti Tuhan. Tuhan tolong panitia, kami semua jemaat Tuhan dalam mempersiapkan. Tuhan kira memberikan kami hikmat sehingga kami boleh merancang acara ini, perayaan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Melalui perayaan ini Injil bisa diberitakan, orang-orang boleh mendengarkan kabar baik, dan banyak orang datang sujud menyembah kepada Yesus. Terima kasih. Apa yang dibutuhkan biarlah Tuhan kiranya mencukupkan. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami bersyukur juga kalau kami boleh memberikan korban syukur persembahan. Kami berterima kasih Engkau sudah memberkati usaha pekerjaan kami, dan biarlah apa yang sudah kami berikan itu boleh berguna bagi pelayanan di tempat ini, menjadi dampak yang besar bagi pelayanan gereja Tuhan. Dan berkati senantiasa usaha pekerjaan yang dikerjakan Tuhan. Berkati persembahan yang diberikan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan sukarela. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa untuk semuanya. Hamba berdoa menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.